Di kampung saya ini yang jadi TKI itu cuman juga dari kampung saya itu memang jarang orang yang berminat untuk kerja ke luar negeri, apalagi ke Malaysia gitu ya kan. Sudah banyak berita-berita buruk yang mereka lihat dari TV, dari YouTube bahwa tentang penyiksaan segala macam bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog-vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Ini tenggorokan masih belum sembuh lagi ya teman-teman. Masih apa itu? Batuk-batuk berdahak itu gitu ya. Dan juga sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Gimana sudah puasa kalian? Puasa kalian hari ini gimana? Semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bang, apa yang mau dibahas nih, Bang? Ya, ini ada pertanyaan juga sebenarnya. Pertanyaan juga dari teman-teman. Bukan dari teman-teman sih, ini pertanyaan dari tetangga-tetangga sekitar kampung saya ini ya, kiri kanannya. Banyak mereka bertanya, mungkin teman-teman itu kan mungkin berpikirnya, wah di kampungnya Hairul, kampung saya itu banyak TKI, padahal enggak teman-temannya. Di kampung saya ini yang jadi TKI itu cuman dari keluarga saya saja yang banyak ya teman-teman. Dari kiri kanan dan juga dari kampung saya itu memang jarang orang yang berminat untuk kerja ke luar negeri, apalagi ke Malaysia gitu ya kan. Sudah banyak berita-berita buruk yang mereka lihat dari TV, dari YouTube bahwa tentang penyiksaan segala macam bla bla bla. Dan banyak juga yang tidak berminat untuk bekerja ke Malaysia ya. Jadi bukan sangat jarang sih, emang nggak ada di tempat saya itu warga di kampung saya ini bekerja sebagai TKI gitu ya. Nggak tahu kalau di kampung-kampung lain ya kan. Nah, yang paling banyak ditanyakan orang-orang di kampung saya itu lucu teman-teman ya. Waktu balik lah itu 2 hari yang lalu, waktu saya balik kan ditanya, berhentilah kata tetangga-tetangga saya itu bekerja di Malaysia. Kamu emang dapat apa kerja di Malaysia? Habis ngabisin waktu saja kerja di Malaysia, duitnya nggak ada, mending ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan ataupun ke Hong Kong katanya kan. Ya sih, saya sih juga nggak bisa menyalahkan ataupun tidak juga bisa kita membantah gitu kan. Memang kalau untuk gaji, ya lebih besar untuk daerah Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, itu memang besar-besar dibandingkan dengan TKI ataupun bekerja di Malaysia ya teman-teman ya. Cuman keuntungannya untuk kerja di Malaysia ini, ya teman-teman yang TKI yang ada di Malaysia mungkin sudah paham lah gitu ya kan. Kalau yang di Malaysia pasti sudah paham dan sudah mengerti. Kalau di Malaysia itu ya kita tidak perlu mesti belajar bahasa gitu ya kan. Yang kedua, dia sangat dekat dengan Indonesia gitu, nggak jauh beda gitu kan. Kebudayaannya juga ya nggak jauh berbeda gitu ya. Dan juga pertama yang ditanyakan oleh tetangga-tetangga saya ini waktu saya balik itu dari Malaysia, yang pertama itu jangan, katanya saran sih mungkin, apa enggak ini katanya menghabiskan umur di Malaysia nggak ada hasil apa-apa, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, emang kamu dapat apa di Malaysia, itu juga ya kan. Terus yang ketiga ini cukup epic gitu ya, cukup apa ya, kalau saya sih nggak terlalu saya pikirkan gitu ya kan, tapi ini cukup menambah wawasan. Kamu bertahun-tahun di Malaysia katanya kan, apa enggak pengen gitu pindah ke kerja ke negara lain gitu. Nah itu ya yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Memang sih saya akui juga sih, memang kalau negara lain itu kan sudah saya bilang di awal ya, negara Korea, Jepang, Taiwan, apalagi daerah Eropa, Europe, itu memang gajinya memang besar-besar gitu ya.
Dan juga ini saya buatkan video ini ya sebagai menjadi motivasi lah buat teman-teman, menjadi edukasi lah buat warga negara Indonesia yang saat ini statusnya pendatang asing tanpa izin, pendatang haram ataupun tanpa dokumen ya. Banyak orang menghilangnya pendatang haram, pendatang asing tanpa izin ya. Memang kesannya sih kasar kayak seperti pendatang haram ya. Kita coba telusuri dulu ya, kadang-kadang memang ya dituduh ke pendatang haram sih memang kadang-kadang ada benarnya juga, cuman kadang-kadang mengapa mereka ini jadi pendatang haram, kan itu kan intinya ya teman-teman ya. Bukan hanya kita menyalahkan sekedar warga negara Indonesia berbondong-bondong datang ke Malaysia karena pati pendatang haram gini-gini segala macam, bukan seperti itu konsepnya Perguso. Banyak juga yang menyebabkan pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram ini. Yang pertama karena ditipu oleh dua agen negara yang berbeda. Mungkin teman-teman sudah paham ya, kasus tindak pidana perdagangan orang itu ada dua agent, biasanya ada dua, yang satunya dari orang Indonesia, yang kedua dari Malaysia. Jadi dua komplotan dua inilah, dua agent laknat inilah yang menyebabkan banyaknya pendatang asing tanpa izin di Malaysia, pendatang haram itu ya. Yang kedua, kenapa banyak pendatang asing tanpa izin? Pendatang asing tanpa izin ini datang karena mereka sebelumnya sudah pernah ke Malaysia. Dan rata-rata mereka ini di blacklist dan pernah ikut program rekalibrasi kepulangan, repatriasi migran ataupun apa istilahnya. Pokoknya ikut pemutihan itu kan blacklistnya kan banyak. Ada yang seumur hidup, ada yang 5 tahun. Nah, jadi pati ini masuk ke Malaysia lagi itu melalui jalur yang tidak resmi alias jalur tekong, jadi tidak terdaftar tanpa dokumen gitu ya kan. Jadi banyaknya pati membeludak itu yang dari Indonesia ya. Kalau dari Bangladesh atau Rohingya saya juga kurang tahu karena saya bukan warga Bangladesh, bukan warga Bangla ataupun warga Rohingya ya. Tapi pengalaman saya di Malaysia yang paling banyak saya jumpa itu rata-rata orang Bangla ini datang, mereka itu pertamanya datang melancong ke Malaysia karena mungkin ada keluarganya di Malaysia, ada kawannya di Malaysia dari Bangla ini. Jadi di teleponnya kawannya itu rame-rame, itu pernah saya alami juga, pernah saya jumpai gitu ya kan, di tempat saya kerja itu. Orang Bangla nelpon saudaranya datang ke Malaysia katanya kan. Nah, datanglah berbondong-bondong orang Bangla ini dengan visa pelancong lawatan sosial. Nah, setelah lawatan sosial mereka berakhir, paspor mereka itu mereka sembunyikan atau mereka buang dan mereka membuat kartu UNHCR. Nah, itu jelas ya benar-benar. Jadi banyak banyak apa ya? Kalau saya sih ambil positifnya saja, kenapa banyak pati di Malaysia, itu aja sih. Bukannya kita mencela, menghina ataupun apa ya, cari ke solusinya gitu ya kan. Ya mungkin lah banyak juga kendala yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya cuma hanya bercerita singkat saja apa yang ditanyakan oleh warga kampung tetangga saya ketika saya pulang dari Malaysia. Mungkin itu saja video saya. Next saya akan sambung kembali di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu, wassalam.